Kadang kita tidak menyadari bahwa seseorang diam-diam sedang jatuh cinta kepada kita. Bukan karena mereka tidak ingin menunjukkan, tetapi karena cinta itu tumbuh dalam diam, bekerja dalam hening, dan menyala dalam hati yang tak berani bicara. Siapakah dia? Energi cinta yang tersembunyi itu akan terungkap lewat kartu-kartu tarot berikut ini. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Siapa yang jatuh cinta kepadamu saat ini? Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Five of Pentacles membuka kisah ini dengan energi yang sangat kuat, penuh dengan kekuatan sekaligus ketenangan yang sunyi, dan menunjukkan bahwa cinta ini mungkin bermula di tengah situasi yang sangat sulit, atau bahkan dalam kondisi yang tidak ideal, ketika segala sesuatu tampak berlawanan dengan keinginan hati, dan saat dunia seolah-olah tidak berpihak kepada kalian berdua. Dan mungkin saja kamu dan dia pernah mengalami masa-masa yang penuh luka, kehilangan, dan rasa terasing yang mendalam, dari dunia luar maupun dari diri sendiri. Dalam masa-masa yang penuh keheningan itu, entah bagaimana, di balik segala keterbatasan dan keterpencilan, dia bisa melihatmu sebagai sebuah cahaya kecil yang sangat lembut, namun mampu memberi kehangatan dan harapan, meskipun dalam keadaan yang paling gelap sekalipun. Dan cinta ini tumbuh bukan dari kemewahan atau kenyamanan yang penuh kemegahan, tetapi dari rasa saling memahami dalam keterbatasan dan luka yang sama, dari kesediaan untuk saling menemani di tengah kehampaan yang melanda, dari niat tulus untuk menjadi bahu yang bisa dijadikan sandaran ketika dunia terasa terlalu berat dan terlalu keras untuk dihadapi seorang diri. Dan dalam kesunyian serta kesendirian itu, kehadiranmu menjadi sesuatu yang tak ternilai harganya. Bukan karena kamu membawa solusi langsung, tetapi karena kamu membawa harapan kecil yang mampu membuatnya bertahan, tetap percaya, dan mempercayai bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari tempat yang megah dan penuh kemewahan, tetapi justru dari tempat yang paling sunyi, paling dalam, dan paling jujur dalam hati manusia. Lalu muncul kartu Two of Cups yang mengisyaratkan adanya koneksi jiwa yang begitu dalam dan nyata, yang menunjukkan bahwa cinta ini bukan sekadar kekaguman sesaat atau perasaan yang dangkal, melainkan rasa yang tumbuh dari pertemuan dua hati yang seolah-olah bicara dalam bahasa yang sama. Dan meskipun mungkin mereka belum pernah secara langsung mengucapkan kata-kata itu secara terbuka, orang ini memandangmu sebagai seseorang yang sangat selaras dengannya. Dalam pandangan matamu, nilai-nilai yang kamu pegang, dan mungkin juga dalam luka-luka yang kalian bagi bersama, dan dia merasa kamu adalah sosok yang membuatnya merasa utuh dan lengkap. Dan itulah yang membuat rasa cintanya semakin dalam dari hari ke hari, semakin kokoh dan penuh pengharapan. Dan ketika dia menatapmu, ada semacam pengakuan yang tak terucapkan, seolah jiwanya mengenali jiwamu dari kehidupan lain yang jauh, dari dunia yang berbeda. Dan ini bukan cinta yang tercipta dari nafsu atau hasrat sesaat, melainkan dari pengertian yang perlahan-lahan dibangun melalui tatapan mata yang tulus, senyuman yang murni, dan diam yang saling bisa dimengerti. Dan Two of Cups menyimbolkan cinta yang tidak banyak bicara, tetapi selalu hadir. Cinta yang tidak berusaha menguasai, tetapi mengiringi. Cinta yang tidak meminta balasan secara paksa, tetapi diam-diam berharap bisa berjalan berdampingan sampai waktu yang tak terbatas. Dan disinilah kekuatan cinta itu sendiri, yang tumbuh dari pengertian dan kejujuran yang dalam, bukan dari kepalsuan dan kepura-puraan. Knight of Wands menggambarkan karakter orang ini yang sebenarnya penuh semangat, penuh hasrat, dan memiliki dorongan yang sangat kuat untuk mendekat, merasa terbakar oleh keinginan yang sangat besar untuk menyatakan perasaannya, tetapi masih menahan diri karena sesuatu yang lebih besar dan lebih penting. Entah itu rasa takut akan penolakan, perbedaan situasi hidup yang membuatnya ragu, atau karena ia belum yakin apakah kamu juga merasakan hal yang sama.
Dan cinta ini bukanlah cinta yang tenang dan pasif, melainkan sering merasa gelisah dan bergolak dalam diri. Membayangkan jika suatu hari ia berani mengambil langkah mendekat, malam-malamnya dipenuhi dengan pertarungan batin antara logika dan hati, antara keberanian untuk mengungkapkan perasaan dan ketakutan akan kehilangan yang mungkin akan terjadi jika kenyataan tidak sesuai harapan. Dan di dalam dirinya ada api yang menyala, api yang tidak membakar secara destruktif, tetapi menghangatkan dan memberikan semangat untuk terus memperjuangkanmu. Meskipun dari kejauhan, dan setiap langkah kecil menuju perbaikan diri, selalu memiliki satu tujuan utama. Suatu hari, ia ingin berdiri di sampingmu, bukan sebagai bayangan yang diam-diam mencintai, tetapi sebagai seseorang yang kamu yakini layak untuk kamu cintai kembali. Dan disinilah kekuatan dari api yang terus menyala itu, yang menuntunnya untuk tetap berjuang, meskipun jalan yang harus dilalui penuh rintangan dan tantangan yang kadang menguji kesabaran dan ketabahannya. The Lovers menegaskan bahwa hubungan ini berpotensi menjadi cinta sejati yang tulus dan mendalam, bukan sekadar perasaan sesaat yang mudah pudar, tetapi sebuah pilihan hati yang sangat dalam dan sadar, di mana orang ini sudah menimbang-nimbang apa arti kehadiranmu dalam hidupnya. Dan baginya, kamu bukan sekadar seseorang yang menarik secara fisik atau emosional, tetapi seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali, merasa ada harapan dan masa depan yang cerah setelah melalui masa-masa gelap dan sulit. Dan namun kartu ini juga membawa tema tentang keputusan besar yang harus diambil, karena mungkin dia sedang bergumul di dalam batinnya antara mengikuti suara hati yang dalam dan tulus, atau tetap menahan diri demi tidak merusak kedekatan yang sudah terjalin. Dan inilah yang menjadi pusat dari perjalanan cinta ini. Sebuah jalan di mana dia harus memilih, harus berani mengambil risiko, dan harus yakin bahwa pilihan yang diambil adalah yang terbaik. Karena cinta sejati tidak hanya tentang jatuh hati, tetapi juga tentang pilihan sadar untuk tetap mencintai dan menjaga. Bahkan ketika jalan yang harus dilalui penuh dengan ketidakpastian dan keraguan. Ia berada dalam persimpangan antara keberanian dan ketakutan, antara keinginan untuk mengungkapkan segalanya dan kekhawatiran bahwa apa yang diungkapkan justru akan menjauhkanmu darinya. Dan oleh karena itu, ia memilih untuk tetap berada di sekitarmu, mencintai tanpa harus selalu memiliki, sembari berharap bahwa suatu saat nanti, kamu akan memilihnya dengan sadar dan penuh kesadaran, bukan karena kasihan, bukan karena tekanan, tetapi karena kamu memang merasakan hal yang sama dan ingin melangkah bersama dalam perjalanan ini. Eight of Pentacles menunjukkan bahwa saat ini dia sedang berusaha keras memperbaiki dan membangun dirinya sendiri, karena ia sadar bahwa ia mungkin belum sepenuhnya layak untukmu, dan bahwa kamu layak mendapatkan seseorang yang stabil, kuat, dan mampu mendampingi dengan tanggung jawab, serta ketulusan yang tinggi. Dan oleh karena itu, cinta ini ia jadikan sebagai motivasi utama untuk bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, dan memperbaiki segala kekurangan dalam dirinya, yang selama ini ia rasa kurang, dan ia sedang mempersiapkan dirinya dengan penuh kesungguhan agar kelak bisa datang kepadamu dengan kesiapan dan ketenangan. Bukan sekadar dengan perasaan yang meluap-luap, dan setiap peluh yang ia keluarkan, setiap keputusan yang ia ambil, selalu ada kamu sebagai alasan tersembunyi di balik semua usaha itu. Karena ia tidak ingin menjadi sekadar cerita singkat dalam hidupmu, tetapi ia ingin menjadi rumah, tempat kamu merasa aman, nyaman, dan dicintai tanpa syarat. Dan oleh karena itu, ia terus berusaha, meskipun kamu mungkin belum menyadarinya, meskipun kamu mungkin belum melihat semua jerih payahnya, dan ia tahu bahwa cinta sejati harus dimulai dari keberanian untuk memperbaiki diri, bukan dari keberanian untuk menuntut dicintai, dan ia berjanji untuk terus belajar dan berjuang, agar suatu saat kamu bisa melihat dan merasakan bahwa ia adalah orang yang pantas untukmu, yang layak mendapatkan bagian dari hatimu yang penuh cinta dan pengertian. Page of Pentacles menyimbolkan bahwa dia memiliki niat baik yang tulus dan ingin memulai sesuatu yang stabil dan nyata bersamamu.
meskipun ia masih belajar dan mencari cara terbaik untuk mengekspresikan perasaannya, dan membangun komunikasi yang jujur dan efektif agar hubungan ini bisa tumbuh dalam landasan yang kokoh. Dan ia ingin kamu tahu bahwa niatnya tidak main-main, bahwa ia membawa benih cinta yang tulus dan niat yang kuat untuk menumbuhkan hubungan ini secara perlahan, penuh ketekunan dan penuh kesabaran. Karena ia tahu bahwa cinta yang bertahan lama tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa dibangun dalam waktu singkat, melainkan harus melalui proses yang penuh dengan pelajaran dan pengertian bersama. Ia ingin menjadi seseorang yang bisa kamu andalkan, bukan hanya sebagai pendamping sesaat, tetapi sebagai bagian dari perjalanan hidupmu yang panjang dan penuh makna. Dan dalam setiap langkahnya, ada kerendahan hati yang membuatnya tahu bahwa kamu bukanlah hadiah yang bisa ia menangkan dengan mudah, melainkan seseorang yang harus dia rawat, jaga, dan tumbuhkan cintanya dengan penuh hati-hati dan perhatian yang mendalam. Ia tahu bahwa cinta yang bertahan lama dan penuh makna bukanlah cinta yang tergesa-gesa, tetapi cinta yang tumbuh dalam ketekunan, kesabaran, dan ketulusan yang tulus dari hati. The World menggambarkan bahwa baginya, kamu adalah seseorang yang utuh, memesona, dan memiliki dunia sendiri yang penuh warna yang telah menyelesaikan banyak siklus dalam hidupnya, dan yang matang serta memiliki pengalaman dan kebijaksanaan yang tinggi. Kamu adalah sosok yang sulit dijangkau, bukan karena kamu tertutup, tetapi karena kamu terlalu lengkap, terlalu sempurna dalam keanekaragaman hidupmu, dan dia mengagumi kamu, menghormati kamu, serta merasa bahwa jika ia bisa masuk ke dalam dunia yang kamu bangun, itu adalah sebuah pencapaian besar dalam hidupnya. Cinta yang ia bawa bukan hanya tentang ingin memiliki, tetapi tentang ingin ikut bertumbuh dan berkembang bersama orang sepertimu. Dan The World menandakan bahwa ini adalah akhir dari satu siklus dan awal dari siklus baru yang penuh peluang dan harapan. Ia ingin menjadi bagian dari dunia barumu, dunia yang kamu bangun dari kekecewaan, luka, dan kebangkitan yang telah kamu lalui, dengan penuh keberanian dan ketekunan. Dan ia ingin berjalan di sampingmu, bukan sebagai pengganggu, tetapi sebagai partner sejati yang bisa kamu ajak berbagi cerita, tawa, air mata, dan impian-impian baru yang ingin kalian capai bersama. King of Swords dan Queen of Swords yang muncul dalam satu penyebaran menunjukkan bahwa kalian berdua sesungguhnya memiliki banyak kesamaan dalam cara berpikir, saling menghormati dan memahami, karena kalian sama-sama cerdas, analitis, dan terkadang terlalu mengandalkan logika untuk memutuskan segala sesuatu dalam hidup ini. Cinta yang berkembang di antara kalian tidak meledak-ledak secara emosional, tetapi melalui penghargaan intelektual dan kepercayaan yang dalam, yang membuat hubungan ini terasa dingin dari luar, tetapi di dalamnya tersimpan percakapan jiwa yang sangat dalam dan penuh makna. Ada kerinduan yang tumbuh dari rasa ingin dimengerti, bukan hanya sebagai individu yang penuh kompleksitas, tetapi sebagai manusia yang ingin dihargai dan dipahami sepenuhnya. Dalam ketenangan kalian, cinta tumbuh seperti api kecil yang dijaga dengan hati-hati agar tidak padam, tetapi juga tidak menyala terlalu besar sehingga membakar. Dan kalian tidak perlu berkata banyak, karena dalam diam kalian sudah saling mengerti dan saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling menguatkan dalam kedewasaan dan kebijaksanaan. Terakhir, Two of Swords memperlihatkan kondisi batin orang ini yang masih bergumul dalam kebimbangan dan keraguan-raguan yang cukup dalam, yang sedang menimbang apakah ia akan mengungkapkan perasaannya secara terbuka atau tetap menyimpannya dalam hati, menunggu waktu yang tepat dan situasi yang memungkinkan agar tidak menimbulkan salah paham atau bahkan menjauhkanmu secara permanen. Ia hidup dalam ketegangan antara harapan dan ketakutan, antara keinginan untuk menyatakan semuanya dan kekhawatiran bahwa langkah itu justru bisa merusak hubungan yang sudah terjalin. Dan oleh karena itu, ia memilih untuk menahan, menunggu, dan memperhatikan dari kejauhan, sembari berharap kamu menangkap isyarat yang selama ini ia kirimkan dalam diam, dan dalam diam-diam,
karena ia hidup dalam kerinduan yang dalam keinginan yang tulus untuk mendekat, tetapi juga takut kehilangan yang mungkin akan terjadi jika ia terlalu cepat bergerak. Ia menunggu, bukan karena ia tidak tahu apa yang ia inginkan, tetapi karena ia menghargai keberadaanmu dan tidak ingin merusak hubungan yang sudah terbina dengan langkah yang sembrono. Ia ingin datang padamu dengan kepastian, bukan keraguan, dengan kesiapan, bukan ketidakpastian, dan ia berharap bahwa suatu saat nanti, kamu akan melihat dan merasakan bahwa ia adalah orang yang pantas untuk kamu cintai dan yang akan menjadi bagian dari perjalanan hidupmu yang penuh makna. Keseluruhan penyebaran ini menunjukkan bahwa cinta yang sedang kamu jalani dan terima bukan datang dari seseorang yang ringan dan sembarangan dalam urusan hati, melainkan dari seseorang yang dalam, penuh makna, dan bertumbuh dari kekaguman, rasa hormat, serta keinginan untuk menjadi lebih baik setiap hari. Cinta ini tidak menuntut, tidak mendesak, dan tidak memaksa, tetapi menunggu dengan penuh harapan besar bahwa suatu saat kamu akan melihat, merasakan, dan akhirnya membalas, serta menyadari bahwa ia mencintaimu dalam diam, dalam doa-doa yang tulus, dalam usaha kecil yang tidak selalu kamu lihat, dan dalam keputusan-keputusan kecil yang diambil demi bisa menjadi orang yang pantas untukmu. Dan bahwa ia mencintaimu dengan penuh kesadaran bahwa cinta sejati tidak selalu berteriak keras di luar, tetapi tetap hidup dan berkembang dalam keheningan yang setia, penuh kesabaran, dan kedalaman hati yang tulus. Ini adalah cinta yang sabar, dewasa, dan tidak memaksa, yang akan tetap ada dan bertahan. Bahkan ketika kamu belum menyadari, dan jika suatu saat kamu akhirnya menemukan dan membalasnya, itu akan menjadi salah satu kisah paling tulus dan abadi dalam perjalanan hidupmu, kisah cinta yang sejati, penuh makna dan penuh kedalaman. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 3311 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.